VBTS kembali ke Korea dari penerbangan jarak jauh hanya untuk memulai siaran langsung beberapa menit kemudian. V baru-baru ini kembali ke Korea Selatan setelah beberapa waktu di Paris dan segera mentraktir ARMY dengan siaran langsung beberapa menit setelah meninggalkan bandara. Meski acara selain dibatalkan, V tampak menikmati waktunya di Paris bersama Park Bo-gum. Pada tanggal 4 Juli KST, V kembali dari jadwal Parisnya seperti yang diharapkan. Bandara penuh dengan penggemar, semua menunggu untuk melihat idola itu. Begitu V masuk ke bandara utama, para penggemar menggila saat dia menyapa mereka dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Sementara beberapa penggemar mencoba mendorong untuk lebih dekat dengan V, keamanan dan penjaga melakukan pekerjaan dengan sangat baik yang berarti sang idola diberi ruang. Bahkan saat dia keluar dari kerumunan yang semakin padat, ketatnya keamanan membuat V bisa menikmati menyapa para penggemar dan media setelah penerbangan panjangnya sebelum masuk ke dalam mobil. Foto-foto dari media Korea memamerkan visual V dan bahkan di balik masker, sang idola terlihat tampan. Tapi meski perjalanan V dari bandara ke mobilnya cepat dan tenang, sang idola tampaknya punya hal lain dalam pikirannya selain bersantai setelah penerbangan 14 jam lebih, dan itu adalah ARMY. Dalam beberapa menit setelah sang idola masuk ke mobil, ARMY tidak bisa menyembunyikan kekagetan mereka saat mendapat notifikasi dari viewers yang mengatakan bahwa V sedang live. Segera setelah video dimulai, penggemar tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka melihat wajah V yang tampan dengan tampilan close up. Setelah beberapa menit, V mulai mengobrol dengan penggemar dan meskipun suara mobil membuat ARMY lebih sulit untuk mendengar suaranya, itu disambut saat dia mengobrol tentang segala hal dan apa saja. Dia mulai dengan mengungkapkan tip khusus yang dia pelajari dari Weverse dan kalau kamu memutar musik di latar belakang, itu bekerja dengan baik. Dia bahkan mengobrol tentang kebiasaan tidurnya di pesawat dan bahwa dia lapar dan akan membeli mie, sebelum mengucapkan selamat tinggal pada ARMY. Setelah siaran berakhir, netizen tidak dapat melupakan betapa manisnya V meluangkan waktu untuk mengobrol dengan penggemar, meski baru saja turun dari penerbangan yang panjang. Tentu saja, V selalu menunjukkan betapa dia mencintai ARMY, dan meskipun menempuh perjalanan yang panjang, pikiran pertamanya saat mendarat kembali ke Korea adalah menemukan cara untuk mengobrol dengan penggemar meskipun hanya beberapa menit. Yang kedua, kebanyakan idola mendapat iklan ulang tahun kereta bawah tanah. Jimin punya pesawat. Jimin mendapatkan perhatian terutama di hari ulang tahunnya. Sayangnya ARMY tidak bisa mendapatkannya, jadi mereka memutuskan untuk menempelkan wajahnya di pesawat untuk hari istimewanya. Park Jiminbar, basis penggemar Jimin di Tiongkok, mengungkapkan pesawat eksklusif mereka yang disesuaikan dengan pesan ulang tahun untuk Jimin sebagai bagian dari proyek dukungan ulang tahun 2021 untuk merayakan ulang tahunnya ke-27 atau 26 usia internasional. Bekerja sama dengan Jeju Air, proyek tersebut menampilkan pesawat yang dirancang khusus dengan foto-foto Jimin, dan itulah yang terjadi dalam kenyataan. Selain itu, tiket penerbangan dan set piala pesawat juga bertemakan Jimin yang menampilkan foto-foto dari love letter fansite Jimin. Biasanya klub penggemar akan membeli satu atau beberapa iklan kereta bawah tanah untuk idola favorit mereka untuk merayakan ulang tahun mereka, seperti iklan Jimin sendiri yang merayakan ulang tahunnya ke-24. Skala proyek yang gila ini membuat penggemar bersemangat untuk perayaan Jimtober mereka. Yang ketiga, netizen tidak dapat mengatasi perbedaan kocak antara siaran langsung dengan artis HYBE dari berbagai grup. Dalam hal persahabatan antara artis di bawah label yang sama, HYBE telah menjadi salah satu yang terbaik dengan grup seperti BTS, Seventeen, Tomorrow by Together, dan banyak lagi. Netizen baru-baru ini tertawa tentang perbedaan siaran langsung antara artis HYBE. Salah satu duo pertemanan ikonik yang sudah ada jauh sebelum Seventeen berada di bawah bendera HYBE adalah Jungkook BTS dan Mingyu Seventeen 97 Liners. Pada tanggal 5 Juni, netizen tidak bisa menyembunyikan kekagetan mereka saat Jungkook melakukan siaran langsung. Meskipun Jungkook terbiasa dengan siaran dadakan, biasanya tanpa sepengetahuan staf HYBE, sepertinya Mingyu tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya bahwa orang-orang menonton. Sepanjang live itu benar-benar kacau saat keduanya cekikikan dan mengobrol dengan fans sambil minum.
Bahkan saat siaran berakhir, itu benar-benar kacau saat kedua sahabat mabuk itu mengucapkan selamat tinggal pada penggemar. Tapi tidak mengherankan kalau netizen mau tidak mau membandingkannya dengan siaran lain antara dua artis hype, dan itu adalah Seungkwan Seventeen dan Subin Tomorrow by Together. Kembali pada bulan Februari, kedua idola itu mengejutkan semua orang dengan siaran langsung, dan itu tidak jauh dari Jungkook dan Mingyu. Sepanjang video itu menunjukkan jumlah pemikiran dan persiapan yang telah mereka masukkan ke dalam jadwal dari layar pembuka bersama. Sampai-sampai Seungkwan mengungkapkan bahwa ada staf di depan mereka saat mereka sedang mengobrol dengan penggemar. Setelah siaran langsung, netizen mau tidak mau membandingkan dengan Weverse milik Subin dan Seungkwan di awal tahun. Fans tidak dapat melupakan fakta bahwa siaran Tomorrow by Together Seventeen benar-benar dipantau dan bahkan punya staf bersama mereka, sedangkan Jungkook sekali lagi secara acak memulai siaran saat mereka dengan lucu dan sedikit mabuk. Ketika kedua video itu dibagikan dengan perbandingan, netizen bercanda tentang bagaimana staf hype mungkin menyerah untuk mencoba mengendalikan Jungkook, dengan yang lain bercanda bahwa itu adalah hak istimewa senior. Dengan dua siaran bersama hype Weverse dalam waktu yang beberapa bulan, mudah-mudahan lebih banyak lagi yang akan datang. Sementara siaran larut malam jam 4 pagi tidak mengejutkan bagi Jungkook, mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka ketika ada tamu istimewa bersama Jungkook, dan itu adalah Mingyu. Begitu kepalanya muncul, netizen tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka. Sementara Mingyu bingung karena banyak orang yang menonton. Jungkook dengan lucu bercanda bahwa ARMY terbiasa dengan kejutan larut malam. Jungkook kemudian secara resmi memperkenalkan Mingyu kepada penggemar, meskipun kebanyakan orang akan langsung tahu itu siapa. Keduanya kemudian mengobrol lagi dengan ARMY, terlihat sangat menggemaskan sambil minum, sebelum mengucapkan selamat tinggal dan mematikan siaran langsung. Ketika siaran langsung berakhir, sebagai salah satu siaran Weverse tersingkat, netizen tidak dapat menyembunyikan kegembiraan mereka bahwa dua liner 97 telah mengejutkan penggemar saat mereka sedang bersenang-senang. Meskipun persahabatan mereka sudah diketahui, mereka tidak pernah live bersama dan itu disambut baik. Seperti yang diduga, netizen terobsesi melihat idola K-pop hanya nongkrong seperti orang normal. Meski sangat acak, itu adalah salah satu hal yang paling menarik bagi penggemar untuk melihat kedua idola itu bersama. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.